VVT2 S-Box. Pembelian di dalamnya ada ya, paket pembelian ya, gratis kabel HDMI, kemudian kabel RCA, remote ya, remote S-Box. Untuk dongle ini opsional ya, nanti pas pada saat pembelian ada pilihan plus dongle atau tanpa dongle. Kemudian buku manual ya, dan tentunya S-Box-nya ya. Oke, kita tinggal jadi S-Box-nya ini ya, panel luarnya itu adalah ada tombol power ya, tombol menu ya. Ini yang terbaru, sudah ada tombol menunya. Jadi misalnya remote-nya bermasalah, tetap kita bisa mengoperasikan secara manual ya melalui tombol menu ini. Ini ada volume, ada panah kanan, panah kiri ya, volume up down dan oke. Ya. Kemudian di bagian belakang ada kabel AC ya, kabel power. Kemudian ini ada RCA. RCA ini fungsinya untuk menyambungkan ke TV ya, menyambungkan ke TV. Jadi kalau misalnya TV-nya itu TV tabung, dia nggak ada HDMI-nya, makanya pakai yang RCA port ini. Jadi kabel ini ya. Kemudian ada HDMI, jadi pilih salah satu, misalnya ada HDMI TV-nya, saran saya pakai HDMI. Kemudian ada RF in. RF in ini untuk antena luar masuk ke sini langsung. Kemudian ada RF loop ya. Jadi kabel RF ini kita ada jual juga. Jadi ini nanti dari kabel RF ini disambungkan ke TV ya. Jadi antena yang masuk ke TV kan dimasukin ke set-top box. Nah nanti colokan di TV, antena kan kosong tuh, jack antena kan kosong. Nanti dimasukkan ke sini, nanti ada kabel RF loop namanya. Jadi misalnya di siaran digital belum ada siarannya, channelnya belum ada siarannya, kita pengen beralih ke analog, jadi kita tidak usah cabut colok antena lagi, jadi semacam paralel antena aja gitu. Paling itu aja ya, simple sih. Dan jangan sampai lupa pada saat instalasi nanti posisi di TV ya, di TV kan ketika kita colok AV ini ya, colok RCA ini, maka nanti posisi input di TV harus AV, audio video. Kalau posisinya kita colok HDMI, maka input di TV juga harus HDMI ya. Jadi dirubah, biasanya dia ada tombol remote, source remote-nya ya, atau tombol AV-nya. Jadi dirubah dari TV ke AV, AV1, AV2, HDMI1, HDMI2. Biasanya yang banyak yang salah di situ. Banyak yang nggak dipindah ke AV, maka nggak muncul menunya. Kemudian kabel ini yang colokan pot koaksial ini untuk audio sih. Ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk setting programnya ya. Oke. Berikut adalah tutorial untuk setting S-Box di VVT2. Untuk pertama kali ketika dinyalakan akan diminta untuk memasukkan kode lokasi ya. Jika tidak muncul kode lokasi, maka nanti bisa di reset factory setting atau pengaturan, kembali ke pengaturan pabrik. Ini dimasukkan kode lokasi sesuai dengan lokasi masing-masing.
contoh. Kemudian di sini bahasanya bahasa Indonesia, negara Indonesia, LCN, hidup juga boleh. Kemudian baru klik berikutnya. Nah, saran saya untuk antena sebaiknya dinyalakan aja. Kemudian ini kan di saluran nomor 21 ya. Kita coba masuk saluran 22. Dapat berapa ya? Atau saluran 23. Jadi sebelum setting harus dicek di penyiapan antena ini dulu. Jadi teman-teman dicolok ya, dicolok antena dulu ya. Jadi posisinya antena luar lebih bagus. Jadi dicolok antena, kemudian dilihat di kualitas sinyal ini 100% atau kekuatan 100%, itu akan lebih bagus. Saran saya pakai antena luar. Kalau perlu ada antena luar yang ada adaptornya atau boosternya atau amplifiernya. Ya, setelah penyiapan antena selesai ya, jika kualitas antena kurang ya, kurang misalnya 9%, 8%, tolong dipastikan lagi konektor antenanya atau ketinggian antena ya, posisi arah antena, ketinggian antena, dan konektor antena. Biasanya problemnya di situ untuk pertama. Setelah itu baru mulai pencarian. Ya, pencarian ini sekitar 1-2 menit ya. Untuk siaran tergantung dari lokasi ya. Oke. Yang ada di Nusa Tenggara Timur. Demikian Oki dan juga Intan. Esther Siubelan melaporkan dari Kupang. Kita sudah dapat ini ya, siaran ya. Dapat siaran nih, kalau kita pencet di OK ini akan kelihatan siarannya. Ya. Oke. Nah, untuk menunya, ini ada menu ya. Ini teman-teman bisa rubah ya, ini pencarian otomatis. Jika misalnya nanti pembetulan antena, terus pencarian ulang lagi, scan ulang lagi bisa. Terus di kanan daftar saluran, terus daftar favorit bisa di sini. Kemudian itu preferensi buat tampilan itu. Kemudian ini buat timer. Jadi ada konfigurasi Ethernet, banyak nih ya. Nanti untuk sambung ke WiFi di sini. Reset pengaturan pabrik di sini. Jadi jika pas awal tidak muncul kode lokasi, saya sarankan untuk reset pabrik di sini dengan password 0000. Ini upgrade untuk nanti misal ada pembaruan software baru ya, firmware baru nih di sini. Upgrade USB. Ini versinya, ini EWS-nya. EWS itu Early Warning System atau peringatan bencana alam. Ya. Nanti peringatan dini bencana. Nanti bisa dinyalakan atau dimatikan. Xbox sudah support fitur EWS ya. Kemudian ke kanan lagi, ini buat koneksi untuk resolusi videonya, kita bisa rubah. Videonya kita bisa bikin 1080, misalnya bikin 50 frame per second.
Kemudian ini HDMI, bisa dicek ya, ini AV nih ya. Kemudian di sini multimedia, kemudian konfigurasi DLNA ya. Nah, untuk menggunakan fitur ini semua multimedia, IPTV, DLNA itu harus terhubung ke internet. Nah, untuk menghubungkan ke internet atau menghubungkan ke hotspot WiFi, maka dibutuhkan itu dongle WiFi ya. Nah, dongle WiFi kita pas pembelian ada pilihan sih, mau pakai dongle WiFi atau tidak ya. Kemudian untuk setting dongle WiFi itu di sini, di setting ini. Kemudian konfigurasi Ethernet. Kemudian klik Oke, konfigurasi. Sebelumnya kita udah colok dongle-nya ya. Dongle-nya udah colok. Kemudian kita pilih hotspot yang tersedia. Terus kita arahkan ke kata sandi ya. Kata sandi klik OK. Nah, misal kita sudah setelah OK, setelah passwordnya ketik tekan konfirmasi tombol biru, kemudian dikebawahkan checklist nih, tautan otomatis, kemudian arahkan ke tautan, kemudian klik OK. Nah, setelah klik OK, maka nanti yang di atas itu kan udah ada sambungannya ya, jadi ada gambar koneksi sukses. Kemudian kita back ya, back. Nah, nanti kita coba masuk menu, kita ada menu di OVN itu ada, di menu OVN itu ada nih, kanan, paling kanan. Nah, ini kalau kita mau nonton YouTube ya, mau nonton YouTube. Nah, di sini kita ada video, ada YouTube, anak V7, ada V7 YouTube. Kita tes ya, tuh, kita tes. Tuh, udah ya. Kemudian kita stop ya, kita bisa stop di sini, stop, atau kita back ya, exit video bisa ya, ditekan ini exit, ini nanti dia keluar. Nah, coba kita tes video, kita tes menu video. Oke. Nah, udah nih video. Diplong rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng. Jadi keterusan deh sampai sekarang. Kita stop. Kita coba menu yang lainnya. Exit.
Kita coba menu V7. Jadi ini V7 ini punya Trans Group ya. Kita lihat. Oh ya, koneksi itu tergantung internet di tempat teman-teman semua ya. Kalau internetnya cepat ya cepat, jadi koneksi itu dipengaruhi oleh jaringan yang ada. Oke. Nah, untuk dongle-nya yang support itu dongle MT7601 ya. Nih. Ya, ini udah dari menu-menu ini kan udah jelas semua ya. Kemudian ada fitur IPTV sama DLNA, nanti kita coba ini ya. Kita coba nanti kita tes. Ini multimedia. Jika mau nonton film di hard disk eksternal atau di flash disk bisa di sini. Kemudian ini konfigurasi PVR. PVR itu perekaman ya nanti. Ukuran file otomatis. Nah, nanti kalau mau rekam siaran TV itu nanti harus dicolok hard disk eksternal atau flash disk ya. Nanti di menu ini, di tombolnya ada PVR yang merah nih. Yang merah nih ada. Jadi kita pencet, dia akan nanti bisa merekam ya. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan tes IPTV. Untuk IPTV, jadi sebelumnya kita harus punya link IPTV. Jadi link IPTV itu banyak dijual sih di marketplace. Nanti dia ada yang sekali bayar, ada yang bulanan ya tergantung siarannya. Nanti filenya bentuknya M3U. Jadi file M3U itu nanti dimasukkan ke S-box-nya gitu. Tapi file M3U itu nanti dirubah menjadi TV list ya, disimpan di flash disk di layar pertama di depan, jangan di dalam folder ya. Jadi TV list terus di dalam di depan, jangan di dalam folder. Jadi di tampilan flash disk pertama. Caranya adalah nanti masuk, wah ini IPTV, kemudian ya nanti klik oke. Lagi saya udah masukkan ini ya flash disknya ya, klik oke. Nanti import itu tekan warna hijau, sebentar lagi proses, atau tekan warna merah nih, tekan warna merah ya di lokal ya, terus tekan warna merah, terus ditekan warna hijau, updating ya, tekan warna merah tadi, terus tekan warna hijau untuk import. Nah setelah terimport filenya, kita cabut flash disknya, kita masukkan dongle-nya ya. Nah setelah dongle-nya dimasukkan, jadi kita bisa nonton yang ini. Kita coba PTV-nya di channel 1 ya, channel 2 ya, semua tergantung dari و شنوایی دو گوشم گواه است که آنان پیک
Klik OK. Oke untuk pindah di channel IPTV-nya.